Yesus sampai selama-lamanya. Baik, puji Tuhan, datang untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan hambanya Pak Pendeta Charles Yomora. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Pak Dosi. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkau tuntun hidup kami ya Bapa. Engkau pelihara kami Tuhan. Dan pagi hari ini nyata kebaikan-Mu kepada kami semua. Dan Engkau Tuhan selalu membuktikan kasih-Mu dengan kebenaran firman Tuhan yang terus dikumandangkan. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sangat berharga bagi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Engkau menjaga hidup kami ya Tuhan. Menjaga hati kami dan menjaga pikiran kami supaya tetap fokus kepadamu. Panggilan-Mu Tuhan pada kami semua. Supaya kami terus ya Bapa diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, ada sedikit gangguan sinyal di sini ya, jaringan kurang bagus. Tapi saya akan tetap menyampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tetap lanjutkan. Ya, baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan jaringan sedikit ya. Ya. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua untuk diperlengkapi firman Tuhan, khususnya pada pagi hari yang indah ini. Ya, baiklah, saudara-saudaraku, kita kembali membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Kitab Galatia pasal 1. Saya kemarin sudah menyampaikan bagaimana Rasul Paulus telah menegaskan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus bisa membedakan ya bagaimana ketika orang-orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, mereka menghadapi kenyataan yang langsung ya, konsekuensi daripada setiap perbuatan yang mereka lakukan. Kalau mereka taat kepada firman Tuhan, maka secara langsung akan terlihat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka akan sangat diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Dan apabila mereka juga melanggar perintah-perintah Tuhan, maka mereka juga akan mengalami penderitaan, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Dan itu yang kita lihat kemarin berkaitan dengan topik, yaitu
kutuk dan berkat. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya akan membaca lagi penegasan daripada Rasul Paulus melalui Injilnya bahwa saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita ditebus oleh darah Kristus dari kutuk dosa dan kutuk maut, kutuk hukum Taurat. Dan karena itu kita bisa memahami saat ini Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah dibebaskan dan kita telah diselamatkan. Kita telah dibebaskan dari kutuk dosa dan juga kutuk maut. Sehingga secara rohanilah saat ini yang kita lihat bahwa Allah bekerja melalui pemberitaan Injil kasih karunia untuk memberkati semua orang saat ini. Nah, saya baca sekali lagi dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ya, kita sudah sampai pada ayat 8 dan 9 ya. Galatia pasal 1. Saya baca sekali lagi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yaitu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan, apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kita masih bicara seputar kutuk dan berkat ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita untuk melihat di dalam Galatia pasal 3 untuk melihat penegasan daripada firman Tuhan bahwa kita benar-benar sudah ditebus dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat, sehingga sekarang kita memperoleh damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayatnya. Saya baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah kutipan yang dibuat oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke-23. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi karena Yesus harus menanggung kutuk atas dosa-dosa kita, maka dia harus menggenapi firman, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik saudara-saudaraku, karena kita perlu mencermati, ya, memahami dengan baik, ya, bagaimana Allah memperlakukan saat ini orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya itu secara berbeda, secara jauh berbeda, ya. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara,
tidak boleh iri secara jasmani kepada orang-orang yang tidak percaya, karena saat ini patokan penebusan, patokan daripada keselamatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada manusia adalah keselamatan secara rohani. Secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dibedakan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat ini ingin memberkati manusia melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan siapa yang percaya itulah yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita penting memahami, lalu bagaimana, apakah Tuhan membiarkan, apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang tidak mengalami penderitaan karena dosa-dosa mereka secara jasmani, secara fisik mereka, walaupun mereka berbuat dosa, walaupun mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Allah, walaupun mereka menghina Tuhan, walaupun mereka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi mereka tetap Bapak Ibu Saudara, terganggu lagi jaringannya. Mereka tetap Bapak Ibu Saudara bisa terlihat lancar-lancar saja, mereka terlihat lancar-lancar saja, dan mereka masih tetap bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Jadi apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang tidak percaya, sekalipun mereka melakukan dosa-dosa mereka, tetapi mereka sepertinya tidak dihukum oleh Tuhan. Sepertinya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tetap melakukan keadilannya kepada manusia. Dan karena itu, mari kita lihat dulu bagaimana Tuhan saat ini. Bagaimana Tuhan saat ini menghadapi orang-orang yang tidak menerima kebenaran Injil Kristus. Itu digambarkan di dalam Roma pasal, kita lihat dulu Roma pasal 1, Roma pasal 1, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tetap adil, Dia tidak tinggal diam, terhadap orang-orang yang menolak kebenaran Injil Kristus, tetap mereka berhadapan dengan keadilan Tuhan. Seperti apa sekarang keadilan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran? Kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Mulai dari ayat 18 saya baca, Judul perikopnya di situ dalam Alkitab berbahasa Indonesia disebutkan hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ini kita akan lihat perbandingannya nanti Bapak Ibu Saudara. Setelah kemarin saya sudah jelaskan juga, kita sudah lihat bahwa kalau orang Israel itu melakukan dosa, mereka langsung dihukum secara jasmani. Mereka akan sakit-sakitan, mereka akan menderita, dan mereka akan kalah terhadap lawan-lawan mereka. Mereka akan diperbudak oleh bangsa-bangsa kafir
apabila mereka melanggar perintah Tuhan, mereka sangat menderita secara jasmani. Tapi kalau sekarang ini, di zaman kasih karunia ini Bapak Ibu Saudara, bisa saja orang-orang yang tidak mau mendengarkan Injil Kristus atau orang-orang yang ingin hidup di dalam dosanya, mereka secara jasmani kelihatan baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja. Ya, mereka kelihatan lancar-lancar saja, tidak menderita mereka secara jasmani, secara fisik. Tapi kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa murka Allah, hukuman dari Allah, kutuk yang dari Allah tetap dinyatakan kepada setiap orang yang saat ini yang menindas kebenaran, dikatakan dengan kelaliman. Ya, kita lihat bagaimana bentuknya, bentuk daripada kutuk yang tetap dinyatakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Kita lihat dikatakan di ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada mereka, kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat salah satu bentuk daripada kutuk ya secara rohani kepada manusia adalah orang-orang yang selalu mencari dalih. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita orang-orang kudusnya Tuhan jangan berdalih, karena itu adalah bentuk daripada kutuk yang dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia saat ini. Itu tidak pantas bagi orang-orang percaya, karena itu adalah bentuk daripada kutuk yang dinyatakan oleh Tuhan kepada pikiran manusia sekarang ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dikatakan bentuk daripada dalih, berdalih, yaitu mencari alasan untuk menolak firman Allah adalah bentuk daripada hukuman atau kutuk yang dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia saat ini. Dan hanya orang yang setia kepada kebenaran yang tahu hal itu dan yang bisa membaca ya kehidupan yang bisa menghindar dari hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita lihat di situ bahwa pikiran dan hati manusia ya yang mereka berpikir bahwa mereka bijaksana, tetapi itu sudah menjadi bodoh di hadapan Allah, dan itu adalah bentuk daripada hukuman kepada mereka saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan itu tetap adil. Amin. Tuhan tetap adil dan tetap memberikan hukuman kepada manusia saat ini, walaupun secara jasmani, secara fisik, mungkin orang-orang akan terlihat bebas dan mereka happy-happy saja dan mereka merasa baik-baik saja, tapi sesungguhnya kalau kita memahami bagaimana Allah memperlakukan manusia saat ini, mereka dikatakan pikiran mereka menjadi bodoh ya, karena mereka mengikuti keinginan daging mereka, bukan mengikuti kehendak Tuhan melalui firman kasih karunia-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, seperti orang bijaksana mereka, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang keras ditegur oleh Paulus, perkataan yang sangat keras ya, memperingatkan jemaat Galatia. Di pasal 3 dia katakan, Paulus katakan pada mereka, hai kamu orang Galatia yang bodoh,
Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang menarik, mempengaruhi kamu, sehingga kamu sekarang tidak hidup lagi berjalan di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Jadi kebodohan itulah bentuk daripada hukuman dari Tuhan kepada manusia saat ini, dan itu adalah ya di dalam pikiran dan hatinya. Ya, di dalam pikiran-pikiran dan hati manusia yang menjauh dari kebenaran Allah, itu adalah bentuk suatu hukuman atau kutuk yang diterima oleh orang-orang. Secara jasmani kelihatan mereka bisa bebas, ya, tetapi secara rohani mereka sesungguhnya dijauhkan oleh Tuhan dari hadapannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Di ayatnya yang ke-23, ini bentuk nyata daripada kebodohan dari pikiran manusia. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 24, karena itu, kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Karena itu, karena apa? Karena pikiran mereka yang bodoh itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi Allah menyerahkan mereka ya kepada kebodohan, di mana mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi percaya kepada kebohongan. Itu adalah bentuk hukuman atau kutuk saat ini di dalam pikiran manusia yang dibiarkan oleh Allah berkembang di dalam diri orang-orang yang menolak kebenaran kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu kita tidak boleh iri, tidak perlu cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya apapun kemuliaan yang kelihatan nampak di dalam kehidupan mereka, ya, secara fisik, secara jasmani, ya, secara harta duniawi atau apapun itu, kita tidak boleh cemburu dengan mereka. Tidak boleh iri hati dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan telah membuat mereka menjadi bodoh, mengutamakan harta benda, mengejar-ngejar harta duniawi, dan meninggalkan kebenaran Tuhan. Dan itu adalah bentuk daripada pikiran yang terkutuk dari Tuhan. Ya, pada mereka, dibiarkan mereka. Orang-orang percaya juga begitu. Ya, kalau orang-orang percaya, akhirnya mereka lebih mengutamakan harta duniawi daripada datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah berada terdorong di dalam pikiran yang terkutuk, dan mereka sudah menjadi bodoh, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Jadi karena mengutamakan harta benda lebih daripada Tuhan adalah penyembahan berhala. Bentuk penyembahan berhala yaitu mengikuti keinginan sendiri melebihi daripada keinginan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah satu hal yang sangat penting kita perhatikan agar kita jangan ikut menjadi bodoh dengan orang-orang dunia. Dunia berlomba Bapak Ibu Saudara untuk memuaskan keinginan mereka. Ya, tidak pernah mereka merasa puas, dan mereka terus mengejar hal-hal yang bisa memuaskan kedagingan mereka, dan itu adalah bentuk daripada kutuk. Tuhan biarkan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melarang mereka untuk ya memenuhi keinginan mereka yang bodoh, karena itu pilihan mereka. Ya, Tuhan biarkan mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita memahami kebenaran Injil Kristus dan hidup di dalamnya,
maka kita tahu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini adalah sempurna. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat luar biasa karena dikatakan tadi di situ bahwa ya mereka menyerahkan, Allah menyerahkan diri mereka pada keinginan hati mereka sendiri. Kalau kita menyerahkan keinginan kita kepada keinginan atau kehendak Allah. Amin. Kita menyerahkan hati kita kepada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita sendiri. Itu sebabnya kita memberikan diri kita diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6. Mari Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 6. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa menguatkan kita setiap hari, setiap saat kita memerlukan ini. Ya, kita membutuhkan kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudara-saudara selalu saya ajak untuk melihat ya apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kita tidak boleh sedikit pun kendor di dalam kerinduan kita untuk hal ini. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya kita lihat di ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 4. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ya. Di sini dikatakan judul perikopnya di situ, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Lihat Bapak Ibu Saudara. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak terpengaruh. Amin. Tapi tetap berdiri teguh. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Karena itu adalah konsekuensi daripada ya dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita Adam, maka tubuh akan semakin merosot. Ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara secara rohani? Kita lihat dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kita itu terpelihara, terlindungi dengan sempurna. Amin. Dan itulah kehidupan yang kita jalani, dan itulah diri kita yang diciptakan baru oleh Tuhan. Dan disitulah kita mengenal Tuhan secara luas dan benar, sehingga kita tahu bahwa kita sedang hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, dan kita boleh bersukacita senantiasa. Amin. Meskipun tubuh kami, kata Paulus, dari hari ke hari makin bertambah umur, makin tua, makin banyak keluhan secara fisik, secara jasmani. Tapi secara rohani terus diperbaharui di dalam pengenalan kemuliaan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Terus kita diberikan kekuatan demi kekuatan. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sangat memberkati kita menghadapi kenyataan hidup saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidak pernah pudar. Amin. Pengharapan kita tidak pernah bisa dialihkan kepada hal-hal yang bodoh yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ya, yang menjerat atau yang menulari pikiran manusia yang saat ini menolak kebenaran kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, mereka Bapak Ibu Saudara mengikuti keinginan hati mereka sendiri yang cenderung kepada kejahatan, sedangkan kita, hati kita semakin diperbaharui untuk mengikuti kehendak Allah di dalam kekudusannya. Amin. Di dalam kekudusan Kristus yang sempurna itulah kita berjalan. Dan kita terus diperbaharui, terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya.
Jadi itu sebabnya Paulus katakan tadi apa? Kami tidak tawar hati menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kami tidak mencari dalih. Ya, kami tidak mencari alasan-alasan untuk menjauh dari Tuhan hanya karena persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, Paulus mengatakan itu penderitaan ringan, Bapak Ibu Saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, fana. Semuanya itu akan ditinggalkan, Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara dirikan di dunia ini, apapun yang saudara kumpulkan di dunia ini, tidak akan saudara bawa. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita. Amin. Tidak akan, Bapak Ibu Saudara tidak akan bawa itu. Kita tidak akan membawa apapun itu. Ya, semuanya ditinggalkan itu di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah bersifat sementara. Ya, dan itu bukan bagian yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita peroleh nanti di surga. Tidak. Ya, saudaraku. Karena itu Paulus mengatakan, kami didorong, dipengaruhi oleh apa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam kebenaran firman-Nya. Itulah menjadi kekayaan kita. Amin. Ya, itulah emas, perak, dan batu permata yang mendirikan hidup kita, yang menjadikan kita dapat bertahan menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan pesan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, sehingga Paulus katakan, sehingga hati kami senantiasa tabah, ya, senantiasa sabar, dan senantiasa kami tetap boleh setia kepada Tuhan. Amin. Sangat luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena dikatakan di pasalnya yang kelima, pasal 5, kita lanjutkan dulu, pasal 5, 2 Korintus pasal 5, ayat 1 dikatakan, karena kami tahu, amin. Ya, harus tahu, kalau tidak tahu memang harus bagaimana lagi, ya, mau diapain kalau tidak tahu. Ini harus tahu, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, sebabnya suatu saat nanti Paulus katakan kita akan menerima tubuh kebangkitan. Amin. Tubuh yang kekal, yang tidak merosot lagi, tidak mengalami kemunduran, tapi terus mengalami kemajuan. Ya, itu yang kita rindukan dan itu yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ya, di ayatnya yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini maksudnya, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kita mempunyai kerinduan supaya kita mengalami keadaan yang surgawi sepenuhnya. Tapi karena Tuhan masih memberikan kita panjang umur di bumi ini, maka kita harus menghadapi resiko yang kita alami di dunia ini. Termasuk kelemahan-kelemahan secara fisik, secara tubuh, tapi tidak secara rohani. Kita dikuatkan, ya. Ayatnya yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara.
Di ayatnya yang kelima, ayat 5, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian ya di dalam menghadapi ya kenyataan hidup yang berat sekalipun. Dikatakan Tuhan tidak meninggalkan kita karena ada Roh Kudus sebagai jaminan bahwa janji Tuhan tetap itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita dan menguatkan hati kita, meyakinkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu sempurna di dalam kebenaran iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maaf sedikit ada gangguan jaringan yang kurang bagus, ya. Bentar. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus memberikan kepada kita suatu penekanan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk maut, sehingga sekarang kita dikatakan di ayatnya yang ke-11 ya. Ayat berapa tadi? Ayatnya yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dilatih oleh Tuhan untuk senantiasa ya mengalami ya hati di mana kita terus ya bertumbuh di dalam kesabaran kita, seperti Kristus telah menanggung segala kesalahan dan dosa kita, maka kita pun saudara-saudaraku dikatakan senantiasa tabah, meskipun kita sadar bahwa kita belum tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita dan mengaruniakan kepada kita tubuh surgawi yang tidak ada keluhan lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa saat ini ada firman Tuhan yang menjadi andalan kita. Amin. Ada firman Tuhan yang menjadi andalan kita, yang menjadi dasar kita untuk meyakini akan segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sangat syukuri pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena itu dikatakan di ayatnya, sedikit lagi di ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini, ya ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi hidup kita ini digerakkan oleh sesuatu kuasa yang tidak kelihatan tapi nyata di dalam pengalaman hidup kita, di mana hati kita, pikiran kita senantiasa diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita bisa memahami dengan baik bahwa apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, oleh karena Allah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan pada dasarnya kita yang menjadi sumber kesetiaan itu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi
Allah yang menjadi sumber kesetiaan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan ketika kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada solusi jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di saat kita pun menghadapi kekalutan, menghadapi situasi yang menekan dalam kehidupan ini, situasi-situasi yang berat sekalipun, Bapak Ibu Saudara, godaan-godaan yang mempengaruhi kita terhadap hal-hal, situasi-situasi yang mungkin bisa membuat kita juga mengeluh, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada Roh Kudus yang dikaruniakan di hati kita untuk membuat kita tetap bisa mampu, Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan di dalam semua situasi. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa melihat bahwa damai sejahtera Tuhan itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah penebusan Kristus atas hidup kita yang sangat luar biasa. Sehingga kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan harus terus memberitakan kebenaran ini. Amin. Agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa, Paulus katakan tadi adalah bahwa tidak bisa dibandingkan penderitaan yang kita alami saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang telah tersedia bagi kita. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh lagu pujian yang menggambarkan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila suatu saat nanti tiba waktunya, Bapak Ibu Saudara, waktu yang terbaik, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita syukuri kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri segala kebenarannya. Pada pagi hari ini kita akan berdoa dan saya akan memimpin doa penutup. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kemurahan hati-Mu ya Bapa, Engkau telah menebus kami. Engkau telah menebus kami dari kutuk dosa dan kutuk maut, sehingga sekarang kami memperoleh keindahan di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kami terpelihara karena ada Roh Kudus yang menjaminnya. Dan kami terus akan dikuatkan oleh Tuhan dengan hati yang tabah, panjang sabar, di mana Tuhan terus memberikan kepada kami pencerahan melalui firman-Mu. Harapan kami sepenuhnya adalah di dalam Engkau, di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa, supaya taat kepada kebenaran ini. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara kami yang selalu setia, saudara kami yang selalu memberikan hatinya untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, diteguhkan semuanya, dikuatkan semuanya. Kami siap untuk melaksanakan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena jaringan kurang bagus dari tadi tapi kita bersyukur kita sudah bisa menyelesaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam kudus semuanya. Saudara-saudaraku, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Amin.